kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku menyembah-Mu
ketemu lagi di ibadah Next Gen minggu ini. Saya yakin dan percaya teman-teman dalam penyertaan Tuhan seminggu ini, amin. Oke, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Walaupun minggu ini kita masih ibadah online karena PSBB diperpanjang. Saya yakin dan percaya teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada Tuhan Yesus sampai hari ini Tuhan, itu hanya karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus, selalu Tuhan Yesus bersyukur Tuhan atas setiap apapun yang kami hadapi Tuhan saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ke depan tidak akan mudah Bapa, tapi kami tahu Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan, Engkau yang selalu menyertai setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan kami Tuhan, bahkan di dalam kemenangan kami Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku
Jesus. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu Tuhan, kami harus mencari siapa Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan, Allah yang menjadi tempat perlindungan kami. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang menjadi tempat sandaran kami Bapa. Kaulah kasih sejati kami, Yesus. Yes, Lord. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
Shalom teman-teman. Kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk boleh sharing firman sama teman-teman semua. Dan kita masih membahas tema besar kita tentang identitas. Hanya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang identitas yang difokuskan kepada kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang terhadap dirinya, terhadap kekristenan, dan juga terhadap Tuhan. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, ternyata lamanya kita menjadi orang Kristen itu juga nggak jadi jaminan bahwa kita sudah memiliki pemahaman yang benar. Karena pada kenyataannya banyak juga teman-teman kita atau kita juga yang masih terjebak dengan kepercayaan yang keliru atau pemahaman yang salah terhadap diri kita sendiri. Itu sebabnya pemahaman yang keliru atau salah itu juga berdampak kepada cara kita memahami kekristenan. Dan yang terlebih adalah ini juga berdampak terhadap cara kita memahami Tuhan. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, ada beberapa contoh hal yang bisa kita lihat, misalnya ya terhadap diri kita sendiri. Ada di antara beberapa orang yang berpikir begini, saya itu akan berharga kalau saya mencapai standar tertentu. Kalau saya sampai kepada satu ukuran tertentu, ada standar tertentu ya. Jadi ada orang-orang yang masih berpikir dan menilai harga diri mereka berharga atau tidak itu dengan satu ukuran tertentu. Masalahnya bagi kita hari ini adalah ukuran apa yang dipakai. Seringkali ukuran yang dipakai misalnya salah satunya adalah uang atau sebuah kesuksesan atau sebuah status sosial atau gelar, pangkat, jabatan tertentu. Sehingga yang membahayakan adalah akhirnya banyak orang itu yang berusaha melakukan apa saja, bahkan menghalalkan segala cara untuk sampai kepada standar tertentu, standar itu. Sebab menurut mereka kalau saya ada di standar itu, saya ini jadi berharga. Misalnya kalau saya ini punya banyak uang, saya akan jadi orang yang berharga. Kalau saya ini adalah seorang yang terkenal atau populer, seleb gitu ya, saya ini akan terkenal, saya akan berharga, kira-kira begitu. Jadi konsep ini bisa kita jumpai kepada beberapa teman-teman kita atau orang lain yang mungkin juga kita masih punya konsep seperti itu. Ada juga yang berpikir begini, saya ini berharga kalau semua orang itu terima saya. Saya akan berharga kalau semua orang itu menerima saya. Jadi ada orang-orang tertentu yang menilai dirinya lewat pengakuan orang lain. Hal ini membuat orang akhirnya berusaha untuk menyenangkan semua orang. Padahal ya kita tahu bahwa kita itu nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi ada orang yang masih berpikir bahwa kalau saya diterima oleh orang lain, saya ini baru orang yang paling berharga. Dan dia berusaha untuk menyenangkan orang lain. Padahal ya, kita nggak bisa menyenangkan banyak orang. Apa akibatnya? Akhirnya kita tidak jadi diri kita sendiri. Kita hanya ikut maunya orang, maunya tren. Apa yang sedang ada di sekitar kita ya kita ikutin supaya kita juga jadi bagian dan berharga karena itu. Tentu hal ini merupakan pemahaman yang keliru, teman-teman. Dan ini juga kemudian berdampak juga misalnya kepada bagaimana kita memahami tentang kekristenan atau dalam dunia pelayanan misalnya. Mungkin ada orang yang berkata begini, saya berharga di mata Tuhan itu kalau saya aktif melayani. Saya bisa melayani apa saja. Atau ada pelayanan-pelayanan tertentu yang wow gitu. Wah kalau saya bisa WL seperti, wah itu bakalan keren banget tuh. Atau ya dia mengukur harga keberhargaan dirinya di mata Tuhan itu karena pelayanan.
Karena dia bisa melayani apa saja, mungkin bisa melayani banyak hal, atau mungkin intensitasnya dia sering melayani gitu ya. Mungkin setiap hari kali pelayanan. Ada juga orang yang ya merasa dirinya layak di hadapan Tuhan karena dia tidak melakukan apa kesalahan atau dosa. Ya saya layak karena gue nggak seperti lu kan merokok misalnya, gue enggak, gue jauh lebih layak gitu. Jadi ukurannya adalah dari moralitas gitu ya, perbuatan baik. Kalau ada orang-orang yang melakukan perbuatan jahat dan kita enggak, lalu kita merasa, gue lebih baik dari dia dong, gue lebih layak di hadapan Tuhan ya, dalam konteks di hadapan Tuhan daripada dia. Atau juga ada satu pemahaman yang begini, saya harus taat dulu nih, baru saya bisa diterima Tuhan. Wah, diterima Tuhan, jadi saya harus taat lebih dulu baru saya bisa diterima Tuhan. Nah, ternyata pemahaman-pemahaman ini tuh punya dampak juga terhadap Tuhan itu sendiri. Misalnya ya, kalau saya taat dulu tadi ya, baru saya diterima Tuhan. Jadi saya taat dulu, baru saya bisa diterima Tuhan. Pertanyaannya, apakah berarti kalau saya tidak taat, Tuhan tidak menerima saya, Tuhan benci saya? Kira-kira begitu. Apakah iya? Atau misalnya, saya ini berharga di mata Tuhan kalau saya sering pelayanan, kayak tadi misalnya. Pertanyaan ini dibalik. Kalau kita nggak pelayanan misalnya, kita tidak terlibat dalam pelayanan atau tidak melayani sehebat, sewow orang lain, apakah kemudian saya tidak berharga di mata Tuhan? Atau misalkan ya, wah Tuhan itu baik, Tuhan itu jadi Tuhan yang baik buat saya kalau semua doa saya dijawab Tuhan. Semua yang saya mau Tuhan berikan. Permasalahannya ketika ada doa-doa yang nggak dijawab, ketika ada doa-doa yang memang tidak terkabulkan, apakah Tuhan tadi jadi jahat? Tuhan baik hanya sebatas menyenangkan kita, sehingga ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kita, lalu kita bisa berkata Tuhan jahat. Tentu pemahaman ini adalah pemahaman yang salah dan harus kita perbaiki. Untuk itu kita harus melihat kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Apa sih yang Alkitab ngomong? Saya ingin membacakan buat kita ya satu ayat di dalam Alkitab, yaitu Yesaya pasal 43 ayat 4a. Bunyinya begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi saya bacain. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu melihat kita adalah sebagai ciptaannya yang berharga di mata dia. Bahkan dikatakan mulia di mata dia. Dan ini ukurannya adalah Tuhan sendiri, bukan yang lain. Teman-teman yang dikasih di dalam Tuhan, di saat dalam tanda kutip ya, agama atau dunia mengatakan bahwa kalau performa kita itu bagus dulu supaya kita dapat diterima Tuhan, justru Alkitab berkata sebaliknya. Contoh misalnya di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus mati untuk kita pada saat kita masih berdosa, teman-teman. Jadi yang mendorong Allah mengasihi kita itu bukan karena siapa kita, apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, tetapi kita ini berharga di mata Tuhan karena memang ukurannya adalah Tuhan itu sendiri yang memandang kita sebagai pribadi-pribadi yang berharga di mata Dia. Saya berharga bukan karena saya melakukan ini dan itu. Saya berharga itu karena Kristus mengasihi saya. Saya dikasihi bahkan ketika saya tidak baik. Saya tidak layak. Tapi karena Kristus mati buat saya, sehingga saya itu dilayakkan. Saya itu telah diterima. Itu sebabnya saya hidup dalam ketaatan. Teman-teman, kalimat-kalimat ini jadi penting untuk
kita renungkan. Sekali lagi saya ulang ya, saya ini berharga bukan karena saya melakukan ini dan itu, tetapi karena Kristus mengasihi saya. Saya ini dikasihi bahkan ketika saya tidak baik. Tuhan mengasihi kita. Saya tidak layak, namun Kristus mati sehingga saya ini dapat dilayakkan. Saya diterima, saya telah diterima, makanya saya hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi teman-teman mesti mengerti bahwa ada satu kenyataan bahwa kita ini sudah dikasihi. Kita ini dipandang berharga dan kita ini diterima di dalam Yesus Kristus. Ini semua bukan karena kita punya moralitas yang baik atau kita punya kecakapan tertentu, tetapi karena kita adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Kita ini dikasihi, dicintai, diterima bukan karena kebaikan dan kesalehan kita, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang telah mati terhadap hidup kita, menebus dosa kita. Kita ini bisa berharga karena ada Kristus. Karena Kristus mati di atas kayu salib buat kita. Teman-teman, saya mau cerita tentang satu kisah. Teman-teman pasti tahu ya, lagu Amazing Grace. Ya, walaupun sekarang sudah banyak versi, tapi versi yang lama ini, lagu Amazing Grace itu dikarang oleh seorang yang namanya John Newton. Dan kata-kata lagu pertamanya itu bagus banget. Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Ya, kalimat ini bagus sekali karena beberapa terjemahan dalam bahasa Indonesia menerjemahkan kata wretch itu luar biasa ya. Sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang udah tidak berharga lagi. Tapi karena kemurahan Tuhan dan kasihnya yang besar, bisa menerima John Newton apa adanya. Ceritanya sederhana. Kalau teman-teman pernah dengar kisahnya, John Newton ini adalah orang yang dibesarkan oleh ibunya sebenarnya. Ibunya ini seorang Kristen sejati. Namun waktu ibunya meninggal, John Newton itu akhirnya tinggal sama papanya. Papanya ini adalah seorang pelaut. Hidupnya di kapal. Dan pada saat itu orang yang hidupnya di kapal itu berantakan. Dia ngomong bisa sembarangan, kasar, ya tidak mengenal Tuhan, ya hidupnya begitu rupa dengan kejahatan. Akhirnya kebiasaan hidup yang baik yang dimiliki oleh John Newton itu jadi rusak, sehingga John Newton menjadi orang yang bengis, orang yang kasar, orang yang mulutnya penuh dengan sumpah serapah, ya gitu ya, dan jahat begitu kira-kira. Dia bekerja untuk mengangkut budak-budak dari Afrika untuk dibawa ke Amerika dan Inggris. Satu kali ketika dia sedang bawa budak di tengah laut, di tengah samudera yang besar itu, terjadi satu badai yang besar. Semua teman-teman John Newton yang sudah biasa dengan badai kali itu berkata, "John Newton, kita mati hari ini." Dan pada saat seperti itu dia takut setengah mati. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati. Kenapa? Karena dia sadar, wah, hidupnya udah gak bener nih. Dia hidup jauh dari Tuhan. Dan pada kesempatan itu dia punya tempat di atas. Dia naik ke ruangannya. Dan menurut cerita yang saya baca, dia gak pernah berdoa. Tapi kali itu dia berdoa. Dan mengucapkan kalimat yang berat untuk dia ucapkan. Yang mungkin membuat dia gak biasa gitu ngomong ini. Dia berkata, "God save me." Tuhan selamatkan aku. Dia cuma bisa ngomong itu dalam doa yang singkat. Namun yang ajaib adalah laut itu yang tadinya bergelora itu tiba-tiba jadi tenang. Dan ini yang membuat John Newton berpikir, why? Kenapa Tuhan yang begitu luar biasa itu kok mau dengerin saya ya? Saya ini pendosa. Saya ini orang yang jauh dari Tuhan. Saya hidupnya kasar. Saya gak pernah nyembah dia dan lain sebagainya. Dia berpikir, kenapa saya orang berdosa seperti ini kok mau didengar ya sama Tuhan? Kok Tuhan mau dengar saya ya? Bahkan menyelamatkan saya. Ini membuat dia gak bisa tidur selama perjalanan. Dan waktu dia sampai di darat,
Dia datang ke satu gereja, lalu dia ceritakan pengalaman itu, dan singkat cerita dia bertobat di situ dan dia mau ambil komitmen hidup sungguh-sungguh. Lahirlah lagu Amazing Grace. Pengalaman itu adalah pengalaman luar biasa. Dia ketemu dengan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Dia tidak pernah melihat latar belakang seorang. Dia tidak pernah melihat seperti apa keburukan kita, dosa kita. Yang dia tahu adalah dia mengasihi setiap manusia. Itu sebabnya dia mati. Dan lagu itu memberikan satu gambaran betapa besarnya kasih Tuhan yang bisa terima kita apa adanya. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, gambaran tentang anugerah dan kasih karunia Tuhan yang besar ini harusnya membuat kita hidup berharga di mata Tuhan. Kita tidak perlu pakai ukuran lain, karena ukuran yang kita pakai adalah kematian Kristus yang menebus segala dosa kita, yang memberikan hidup yang baru buat teman-teman dan saya. Bagaimana kemudian kita bisa mengaplikasikan atau kebenaran firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita nggak punya lagi false belief yang tadi seperti yang ada di atas. Bagaimana kita menerapkan ini? Yang pertama nih teman-teman, karena Kristus telah mengasihi kita, kita tidak lagi hidup dengan haus akan keberhargaan diri. Sekali lagi ya, kita jangan lagi hidup dengan rasa haus untuk menjadi diri itu berharga, dengan tadi ukuran-ukuran dan standar-standar yang lain. Tapi biarlah kita melihat bahwa saya ini sudah berharga di mata Tuhan. Ya, tidak dengan ukuran apapun. Ukurannya adalah kasih Kristus buat hidup kita. Yang kedua adalah kita nggak perlu lagi sekarang merasa minder atau kita putus asa atau merasa kita nggak layak jauh dari hadapan Tuhan ketika teman-teman jatuh dalam dosa. Karena kita tahu bahwa dosa kita itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Teman-teman, iblis seringkali mengintimidasi kita dan berkata kepada kita, kamu nggak layak, kamu nggak layak, kamu nggak layak. Tetapi 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi teman-teman, ketika kita jatuh dalam dosa, Alkitab kasih tahu, bangkit, akui dosamu, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita. Jadi yang kedua teman-teman, kita tidak perlu merasa minder atau tertuduh merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena Kristus atau kematian Kristus, darah Kristus telah melayakkan teman-teman dan saya untuk datang kepada Tuhan kapanpun. Selanjutnya, yang ketiga adalah kita tidak lagi atau jangan lagi mengandalkan pekerjaan baik kita untuk mendapat keselamatan. Karena keselamatan itu, kata Alkitab, bukan karena usaha manusia. Efesus pasal kedua ayat 8, 9, dan 10. Kita selamat hanya karena anugerah, kasih karunia Tuhan. Tetapi teman-teman, orang yang sudah diselamatkan itu akan melahirkan buah-buah kehidupan yang baik. Jadi bedanya adalah kita melakukan kebaikan bukan untuk selamat, tetapi kita melakukan kebaikan karena kita sudah selamat. Kebaikan-kebaikan kita lakukan adalah buah atau tanda dari keselamatan yang ada dalam hidup kita. Jadi ketiga hal ini merupakan hal yang penting buat kita untuk kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya berharga karena Kristus telah mengasihi saya. Saya layak karena Kristus mati buat dosa-dosa saya. Saya berbuat baik karena saya sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan. Atau mungkin biasanya ada satu pertanyaan, wah enak banget dong ya jadi orang Kristen gitu. Ada anugerah Tuhan, jadi bisa bikin dosa kapan saja, bisa bikin dosa terus
tinggal minta ampun terus diampuni. Nah, ini nanti dulu. Ya. Karena Rasul Paulus pernah berkata dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2 ya. Kalau mau lengkap nanti baca sampai ayat 14. Rasul Paulus berkata begini, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu?" Kata Paulus, "Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita harus hidup lagi di dalamnya?" Jadi teman-teman juga jangan salah berpikir bahwa wah, enak punya kasih karunia Tuhan yang besar, jadi saya boleh buat apa saja, tinggal minta ampun. Nanti dulu ya. Teman-teman mesti mengerti bahwa kasih karunia tidak seperti itu. Yang dimaksud oleh Paulus di sini bukan karena kasih karunia-Nya besar lalu kita bisa buat dosa, bukan. Tetapi kasih karunia menuntun kita untuk tidak hidup di dalam dosa itu lagi. Kasih karunia menuntut kita atau mengajak kita untuk hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Kenapa? Karena kita udah mati bagi dosa-dosa itu. Bagaimana hidup lagi dengan dosa-dosa itu? Jadi teman-teman juga jangan salah paham. Kita memang bisa jatuh dalam dosa. Kita masih bisa buat salah. Iya, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi ingat, kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Ini beda ya, jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Dua hal yang berbeda. Jatuh dalam dosa, ya kita bisa melakukan kesalahan. Tapi kalau hidup di dalam dosa itu artinya dia senang berbuat dosa. Tentu orang yang senang berbuat dosa akan dihukum. Ya, bedain. Kita nggak boleh hidup di dalam dosa. Kita harus bertobat. Teman-teman ingat ya, ada satu cerita di dalam Alkitab tentang perempuan yang ketahuan berzina. Yohanes pasal yang ke-8. Apa yang Tuhan Yesus katakan terhadap orang itu? Dia berkata gini, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Teman-teman, Tuhan Yesus mengajak perempuan itu untuk bertobat, mengakui dosanya, dan menerima pengampunannya, dan hidup di dalam pertobatan. Ini juga hal yang sama buat kita. Kita mengakui dosa kita, meyakini pengampunan Tuhan, dan hidup di dalam pertobatan. Saya berharga karena Kristus mati buat saya. Amin buat firman Tuhan. Teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk datang kepada Tuhan setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun teman-teman berada, Tuhan hadir. Dan Dia akan memberkati, memulihkan kehidupan kita. Mari kita mau datang sama Tuhan. Dan kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita menaikkan pujian ini. Pujian yang mengingatkan kita akan karya Tuhan yang besar yang telah menebus kita dari dosa. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing on my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the name
lagu ini mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang besar, yang telah menebus kita, melayakkan kita, mengangkat semua dosa kita. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the name priest had washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, sitting on the throne. We crowd you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the treasures of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, yang kembali mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan bagi kami yang telah menebus dosa kami. Sehingga hari ini kami hidup dan kami dapat dilayakkan di hadapan Tuhan. Kami berharga bukan karena standar dan ukuran tertentu dalam hidup kami. Kami berharga, kami layak di hadapan Tuhan karena kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kasih Tuhan yang besar, karunia Tuhan yang besar dalam hidup kami, yang mengampuni dosa kami, mengangkat kami, melayakkan kami, membuat kami berharga di hadapan Tuhan. Boleh kami lakukan dan kami hidupi dengan baik. Kami hidup dalam pertobatan, kami tidak lagi hidup dalam dosa. Kami tidak perlu mengejar apapun dengan standar dunia, tapi kami boleh pakai standarnya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami berdoa buat setiap teman-teman yang ada di rumah, dimanapun mereka berada hari ini Tuhan. Siapapun mereka hari ini, mereka yang rindu dipulihkan oleh Tuhan, menerima pemulihan dari Tuhan. Biarlah Tuhan, saat ini Tuhan, Roh-Mu yang kudus hadir dalam hidup mereka, menjamah mereka, memulihkan hidup mereka, mengangkat mereka kembali. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sekarang teman-teman kita akan memberikan persembahan kita. Teman-teman bisa scan QR code yang ada nanti akan ditampilkan, atau bisa lewat rekening yang sudah akan ditampilkan. Sebelum memberikan persembahan, kita mau bersatu dalam doa. Bapak, tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan itu bisa
memperluas Tuhan Yesus kerajaan-Mu baik di bumi maupun di surga Tuhan. Biar Tuhan Yesus melalui apa yang kami berikan Tuhan Yesus itu dapat membantu Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus untuk memberi dalam nama Yesus, haleluya, amin. Cintamu di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam hangat yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Teman-teman untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita mau mendengarkan sedikit pengumuman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Andris untuk pelayanannya, untuk firman Tuhannya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Kak Andris dan keluarga dimanapun Kak Andris berada. Lalu minggu depan ibadah Youth dan Teens atau Next Gen akan tetap diadakan secara online di YouTube channel GBI Petamburan dengan pembicara Kak Sophia dengan tema I am a child of God. Dan kami juga mengucapkan happy birthday buat teman-teman yang ulang tahun sepanjang minggu ini dan sepanjang minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, sehat selalu. Pokoknya jadi berkat dimanapun teman-teman berada. Lalu kami mengingatkan juga untuk teman-teman tetap menjaga menjaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan dengan baik. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, pakai face shield. Pokoknya kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah keluar rumah. Pokoknya teman-teman membantu deh pokoknya untuk teman-teman supaya nggak menyebarkan virus COVID gitu deh pokoknya. Ya, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. bersamaku.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini yang Tuhan sudah tuntun sertai dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Firman-Mu menolong, memberkati masa muda kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Di akhir ibadah ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini sungguh-sungguh Tuhan berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami boleh menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia menjadi berkat, khususnya buat gereja kami GB Petamburan. Berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami di tempat ini Tuhan, memberikan kesehatan dan pengurapan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati youth dan teens GB Petamburan, para pengurus, para pelayan. Tuhan, kami bergandengan tangan untuk melayani generasi muda bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga akhirnya nama Tuhan saja ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman, orang-orang muda yang Tuhan kasih, sebelum engkau mengakhiri ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.